Hai, selamat datang di podcast Kawan Pelajar. Podcast inspiratif untuk kita, pelajar Indonesia, tempat berbagi cerita, wawasan, dan motivasi. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan pelajar, yaitu tentang bullying dan hukumnya di Indonesia. Kita akan bahas tuntas apa itu bullying, dampaknya, hukumannya, dan bagaimana kita bisa jadi bagian dari solusi. Jadi jangan kemana-mana, dengerin sampai habis ya. Hana, sebelum kita bahas lebih jauh, sebenarnya bullying itu apa sih? Nah, bullying itu tindakan menyakiti orang lain baik secara fisik, verbal, atau emosional yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang. Contohnya apa saja, Hana? Banyak banget, Shakira. Misalnya mengejek teman dengan sebutan yang gak pantas, mendorong, memukul, mengambil barang teman tanpa izin, atau bahkan menyebarkan rumor buruk. Wah, serem ya, Hana. Apalagi kalau kita sampai jadi korban, pasti rasanya gak nyaman banget. Betul, Shakira. Bahkan sekarang bullying juga merambah ke dunia maya loh. Kita sebut cyberbullying. Oh iya, kayak di komentar jahat di media sosial, menyebarkan foto video tanpa ada izin, dan sebagainya. Tepat banget. Dampaknya besar banget, Shakira. Beberapa di antaranya, yang pertama, psikologis. Korban bisa merasa rendah diri, takut, cemas, atau bahkan depresi. Kedua, fisik. Kalau bullyingnya berupa kekerasan fisik, korban bisa mengalami cedera. 3. Akademik. Korban sering merasa takut ke sekolah, sehingga prestasi belajarnya menurun. Aduh, kasihan banget ya. Iya, bahkan dalam beberapa kasus, bullying yang parah bisa membuat korban merasa putus asa hingga kehilangan harapan hidup. Waduh, berarti ini bukan hal sepele ya. Kita semua harus peduli. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget, yaitu hukuman bagi pelaku bullying di Indonesia. Wah, ini harus dengerin baik-baik ya, karena hukumannya ternyata nggak main-main. Betul, di Indonesia ada beberapa undang-undang yang bisa dikenakan untuk pelaku bullying. Pertama, ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal berapa, Hana? Pasal 76C menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak dilarang. Kalau melanggar, pelaku bisa dikenakan pasal 80 dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda maksimal 72 juta, Shakira. Kalau sampai korban luka serius, hukumannya bisa lebih berat, bahkan bisa sampai berpenjara 5 tahun. Kita membahas topik yang seringkali disalahpahami, yaitu bullying nih, Shakira. Banyak mitos yang beredar tentang bullying, dan kita akan mengungkap fakta dan kebenarannya. Kalau bullyingnya terjadi di media sosial, nah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hukumannya seperti apa, Hana? Kalau pelaku melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, atau menyebarkan konten negatif, bisa dikenakan penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal 750 juta. Wah, ternyata cukup berat ya hukumannya. Iya, itu penting supaya orang berpikir 2 kali sebelum melakukan tindakan yang menyakiti orang lain, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Selain menghindari jadi pelaku, kita juga harus tahu dong gimana caranya jadi bagian dari solusi. Betul banget, Shakira. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau melihat bullying jangan diam. 2. Laporkan kepada guru atau orang dewasa yang kamu percayai. Jangan takut karena melaporkan itu tindakan yang benar. Ketiga, dukung korban bullying, jadilah teman yang baik. Ajak mereka berbicara dan memberi dukungan agar mereka tidak merasa sendirian. 4. Ciptakan lingkungan positif di sekolah. Mari kita saling menghormati dan menghargai, jangan mengejek atau menyakiti teman. 5. Bijak bermedia sosial. Jangan sembarangan mengomentari atau menyebarkan konten yang bisa menyakiti orang lain. Wah, tipsnya keren banget, Hana. Kalau kita semua peduli, bullying pasti bisa dihentikan. Setuju, Shakira. Kita sebagai pelajar punya peran besar untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua. Jadi teman-teman, mari kita lawan bullying bersama-sama. Ingat, kebaikan kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar untuk orang lain.
Dan kalau kamu pernah menjadi korban bullying, jangan takut untuk bicara. Ada orang-orang yang peduli dan siap membantu kamu. Terima kasih sudah menonton podcast Kawan Pelajar. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Kita semua bisa jadi agen perubahan. Oh iya, kita sebentar lagi masuk bulan puasa nih Sakira. Oh iya Hana, selamat datang bulan penuh berkah. Semoga Ramadan kali ini menjadi momen yang penuh makna, meningkatkan keimanan dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Tetap semangat dalam belajar dan beribadah kawan pelajar. Bye-bye teman-teman. Salam kawan pelajar.